sampai catatannya aku seduh. Tanya sini, tanya sana, jadi aku mesti gimana? Vito, ayolah toh, main yuk. Angga, main belajar. Ya elah toh, masa lu belajar mulu sih, gak bosen apa? Biarin aja. Tahu nih, orang lu belajar juga nilainya jelek juga. Halo, selamat pagi. Bagaimana kabarnya kalian? Saya yakin kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Tadi kita sudah mendengarkan lagu dengan judul Salah Melulu ya. Semoga hidup kalian tidak seperti itu, dan kita terus memperbaiki segala macam kesalahan, dan kita meraih hasil yang terbaik di dalam hidup kita. Seperti materi kita kali ini, yaitu tentang konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Ada apa saja? Kita akan tinjau satu persatu dari pengertian dan bentuk-bentuknya, dan bagaimana cara mengatasinya. Baik itu konflik dan bagaimana untuk bisa mewujudkan integrasi sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Langsung disimak materinya ya. Yang pertama adalah pengertian konflik menurut Robert Lawang. Konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status kekuasaan, dan sebagainya dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Mari kita lihat faktor-faktor penyebab konflik sosial. Yang pertama yaitu perbedaan individu. Kita tahu bahwa setiap individu pasti memiliki perbedaan. Dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Pasti ada yang dirasa tidak sreg di dalam hati ya itu. Kemudian yang kedua yaitu perbedaan latar belakang kebudayaan. Dalam lingkup yang lebih luas, berbagai kelompok kebudayaan bisa saja memiliki nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berbeda-beda. Pasti itu ya. Apalagi setiap suku pasti mempunyai aturan dan norma tata kelakuan yang pasti berbeda-beda. Yang ketiga yaitu perbedaan kepentingan. Setiap individu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu. Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat yaitu perubahan nilai yang cepat. Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan itu akan menyebabkan konflik sosial. Contoh ya, seperti yang ada di gambar ya. Perubahan yang cepat, misalnya ada peraturan tiba-tiba ada ganjil genap. Nah, biasanya banyak masyarakat akan protes. Atau misalnya itu ada contoh pembangunan apartemen ya. Ini juga ditolak oleh warga masyarakat. Kemudian akibat konflik sosial. Yang pertama, meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Biasanya itu terjadi di antara kelompok yang satu ya, atau yang istilahnya melawan kelompok yang lain. Tetapi ada yang kedua ini, bisa juga retaknya hubungan antar individu atau kelompok ya, ini berlawanan dengan yang nomor satu tadi. Dan itu pasti bisa terjadi. Yang ketiga, terjadinya perubahan kepribadian dari para individu. Yang keempat, rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Seperti pada contoh ya, jika orang pada demo terjadi konflik sehingga korbannya adalah tempat-tempat umum dibakar oleh mereka. Yang kelima, terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Biasanya yang lemah itu akan menjadi kalah. Kita lanjutkan berikutnya, cara menangani konflik. Yang pertama yaitu menghindar. Kadang orang merasa tidak ada manfaatnya melanjutkan konflik dengan orang atau kelompok lain. Maka ya lebih baik menghindar saja. Yang kedua yaitu memaksakan kehendak. Terdapat individu atau kelompok yang memandang bahwa pendapatnya atau idenya paling benar. Oleh karena itu, dengan segala cara, konflik harus berakhir dengan kemenangan di pihaknya. Pernah menemukan seperti itu ya?
Yang ketiga yaitu menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Terdapat individu yang ingin diterima dan disukai orang lain, yang merasa bahwa konflik harus dihindari demi keserasian, maka ia rela mengorbankan tujuan pribadi untuk mempertahankan hubungan dengan orang lain. Yang keempat yaitu tawar-menawar. Individu akan mengorbankan sebagian tujuannya dan meminta lawan konflik mengorbankan juga sebagian tujuannya juga, sehingga terjadi kesepakatan atau deal gitu ya. Yang kelima yaitu kolaborasi, yaitu mencari cara mengurangi ketegangan kedua belah pihak, berusaha memulai sesuatu pembicaraan yang dapat mengenali konflik sebagai suatu masalah dan mencari pemecahan yang memuaskan kedua belah pihak. Sekarang kita memahami tentang integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Syarat terjadinya integrasi sosial yaitu 1. Anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan secara bersama mengenai nilai dan norma. Yang ketiga, yaitu nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Kemudian faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi. Yang pertama yaitu homogenitas kelompok. Pada masyarakat yang homogenitasnya rendah, integrasi sangat mudah tercapai. Demikian juga sebaliknya. Yang kedua, besar kecilnya kelompok. Jumlah anggota kelompok mempengaruhi cepat lambatnya integrasi karena membutuhkan penyesuaian di antara anggotanya. Yang ketiga yaitu mobilitas geografis. Semakin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi, maka semakin besar pengaruhnya bagi proses integrasi. Yang keempat yaitu efektivitas komunikasi. Semakin efektif komunikasi, maka semakin cepat pula integrasi anggota-anggota masyarakat tercapai. Berikutnya adalah bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama yaitu integrasi normatif. Integrasi ini terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contoh, masyarakat Indonesia dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua yaitu integrasi fungsional. Integrasi ini terbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Sebagai contoh, Indonesia terdiri dari berbagai suku mengintegrasikan dirinya dengan melihat fungsi masing-masing. Misalnya, suku Bugis yaitu melaut, suku Jawa bertani, suku Minang pandai dalam berdagang. Yang ketiga yaitu integrasi koersif. Integrasi ini dilakukan dengan cara paksaan. Hal ini biasanya dilakukan bila diyakini banyaknya akibat negatif jika integrasi tidak dilakukan, atau pihak yang diajak untuk melakukan integrasi sosial enggan melakukan atau mencerna integrasi. Seperti pada contoh ya, ada yang diberikan hukuman karena melanggar PSBB, kemudian juga ketika ada demo dan anarkis, maka dilakukan pencegahan oleh para polisi ya. Berikutnya, proses integrasi dilakukan melalui dua hal, yaitu yang pertama adalah asimilasi, yaitu bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli tiap-tiap kebudayaan. Sebagai contoh tari dari Betawi ini ya, Lenangnya ya. Kemudian yang kedua yaitu akulturasi, yaitu proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing, sehingga kebudayaan asing itu diserap atau diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa meninggalkan sifat asli kebudayaan penerima. Contoh ini ya, hip hop dari Jawa dengan lagu Jawa, tetapi hip hopnya kan dari Amerika ya. Keren.
Kemudian faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama, adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain. Yang keempat, adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. Yang kelima, adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Yang keenam, adanya perkawinan campuran. Yang ketujuh, adanya musuh bersama dari luar. Demikian materi kita kali ini tentang konflik dan integrasi sosial. Apakah kalian sudah mengerti? Jika belum, silahkan ditonton kembali, diputar kembali materi kali ini dan dipahami ya. Atau bisa juga kalian mencari atau menambah dari sumber-sumber materi yang lain. Jika sudah, silakan untuk tonton, like, comment, and share. Dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini untuk terus menghasilkan materi-materi yang bisa membantu kalian untuk belajar. Dan jangan lupa ya, juga subscribe lagu yang tadi, yaitu tentang salam melulu, untuk terus mendukung karya-karya dari sekolah kalian. Demikian materi kita kali ini. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat, selalu jaga mood, dan selalu berdoa. Terima kasih atas perhatian kalian dan sampai jumpa. Salah, 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 salah melulu hasil ulanganku. Merah, 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 merah melulu nilai ulanganku. Segala cara ku tempuh, belajar sungguh-sungguh, sampai-sampai catatannya aku seduh. Tanya sini, tanya sana, jadi aku mesti gimana? Jadi aku mesti gimana? Jadi aku mesti gimana? Jadi aku mesti gimana?